pagi anak-anak teacher. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku pena 2B 54 subtema 3, yaitu pembelajaran 3. Nah, muatan kita yang pertama adalah muatan SBDP. Nah, di sini kita akan belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi. Nah, dikatakan karya seni 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, biasanya karya seni 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala sudut pandang. Nah, di sini contoh karya seni 3 dimensi itu ada 3, yaitu patung, relief, dan guci. Tentu anak-anak teacher pernah melihat hasil karya 3 dimensi ini kan? Nah, hasil karya 3 dimensi ini dapat menggunakan bahan alam. Nah, bahan alam yang digunakan itu apa saja? Nah, biasanya bahan yang digunakan adalah tanah liat, daun, rotan, dan kayu. Nah, itu adalah merupakan bahan alam yang biasa digunakan dalam karya seni 3 dimensi. Ada juga media yang digunakan dalam pembuatan. Pada saat kita ingin membuat hasil karya seni 3 dimensi berupa guci yang terbuat dari tanah liat. Nah, selain dari tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya media alas, meja putar, atau alat pengukir untuk membuat ukiran pada hasil karya seni 3 dimensi. Nah, itulah materi kita hari ini tentang karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya apa saja tadi? Patung, relief, dan guci. Iya. Nah, bahan alam yang digunakan juga untuk pembuatan karya seni 3 dimensi ini yaitu tanah liat, daun, rotan, dan kayu. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher boleh membaca bukunya buku pena 2B halaman 143 dan 144. Inilah materi kita hari ini tentang SBDP. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran 3, muatan matematika. Nah, materi kita hari ini adalah menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Nah, di sini teacher sudah menggambarkan satu bangun ruang, yaitu prisma segitiga. Nah, di sini teacher akan menjelaskan rusuk yang terdapat pada prisma segitiga. Nah, perhatikan. Boleh juga anak teacher memperhatikan buku paket buku penanya halaman 145 muatan matematika. Nah, di sini terdapat prisma segitiga. Nah, di sini ada rusuk yang terdapat pada prisma segitiga, yaitu perhatikan. Nah, yang pertama ini adalah rusuknya, yaitu AB. Lalu yang kedua BC. Yang ketiga AC. Lalu yang keempat DE. Lalu yang kelima EF. Lalu DF. Setelah itu lihat AD, lalu B,
E. B, E. Lalu C, F. C, F. Nah, jadi jumlah rusuk sama dengan, lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Nah, itulah rusuk yang terdapat pada prisma segitiga. Nah, anak-anak teacher boleh perhatikan bukunya halaman 145 ya. Nah, inilah materi kita tentang menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu muatan bahasa Indonesia. Adapun materi kita hari ini adalah membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Tentu anak-anak teacher masih ingat kan bagaimana cara membuat sebuah laporan dari teks yang berdasarkan gambar. Nah, di sini kita juga akan belajar kembali tentang membuat laporan pengamatan. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengamati gambar secara seksama. Nah, ketika kita melihat gambar, kita harus memperhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut menceritakan tentang apa? Nah, kita harus melihat semua yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati gambar dengan seksama, lalu yang kedua, kita membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai gambar tersebut. Nah, jadi contoh pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada gambar? Lalu yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan itu akan berkaitan dengan gambar yang kamu amati. Nah, rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan pengamatan yang utuh. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan itu, kita bisa merangkai semua jawaban kita itu menjadi sebuah laporan yang utuh. Nah, contohnya, coba anak-anak teacher perhatikan. Ayo berlatih halaman 149. Di situ ada sebuah gambar. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan gambarnya. Di situ ada sebuah gambar, yaitu tentang taman bermain. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan taman bermain tersebut. Nah, setelah kamu perhatikan, nah, kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut apa saja? 1. Sampah. Yang kedua, kotor. Yang ketiga, tidak nyaman. Yang keempat, kuman. Nah, lalu bagaimana pendapatmu tentang taman bermain seperti pada gambar? Nah, anak-anak teacher boleh menceritakan bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut. Tentunya taman bermain yang ada pada gambar itu sangat kotor, banyak kuman. Nah, saat kita bermain di taman bermain, kita pasti merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena banyak sampah yang berserakan. Anak-anak teacher boleh perhatikan, banyak tumpukan sampah, banyak kaleng-kaleng dan botol minuman bekas yang berserakan. Jadi kita saat bermain di taman bermain itu pun pasti tidak nyaman. Nah, lalu yang ketiga, lihat, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar taman bermain tidak kotor dengan sampah? Nah, tentu yang harus kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Jika taman bermainnya sudah kotor seperti ini, tentu kita akan membersihkannya dengan cara mengumpulkan sampah yang berserakan di taman bermain ke tempat sampah. Nah, itu ya. Nah, jadi kita bisa mengamati gambar dan
kita bisa membuat laporan pengamatan yang utuh. Nah, inilah materi kita tentang muatan bahasa Indonesia, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Anak-anak teacher boleh membaca bukunya halaman 146 sampai 147, Bu Pena 2B. Inilah materi kita hari ini. Terima kasih.